Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Niko atas apa yang disampaikan. Saya sebenarnya pengen bertanya langsung, cuma nggak apa-apa di sini saja. Oke. Ini beberapa hal yang saya pikirkan tentang bagaimana Pak Niko mengajarkan positive thinking. Nah, yang saya ingin pertanyakan adalah seberapa besar kepercayaan Pak Niko bahwa positive thinking ini tidak menjadi batu sandungan bagi sebagian orang. Karena Pak Niko, ada beberapa orang yang hidup di dalam dunia yang negatif dan tetap berpikir positif pada Tuhan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, tapi hidupnya tetap seperti itu. Nah, lalu bagaimana itu akan disadarkan? Jadi bagaimana ia akan disadarkan jika Tuhan tidak memiliki hukum efek jera untuk menyadarkan? Oke. Nah, mungkin itu pertanyaan saya, Pak Niko. Oke, Silahkan. ya. Terima Tadi, kasih. maka ada elemennya, ada 3 tadi ya. Jadi cipta, jadi dalam pikiran, tapi rasanya juga harus ini. Tidak cukup hanya berpikir positif, tetapi rasanya juga harus merasakan. Ketika kita berpikir bahwa Tuhan itu Maha baik, Tuhan itu Maha pengasih, Maha penyayang, ya rasakan dulu kasihnya itu. Ya, kasihnya yang Tuhan Maha pengasih tadi kita praktekkan dalam kehidupan. Karena kita ini ya esensi dari ketuhanan tadi kan itu. Percuma kita berpikir positif, kita bicara tentang kebaikan Tuhan, Tuhan yang Maha pengasih, Maha penyayang, tapi rasanya tidak nyambung. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung prakteknya apa? Menyakiti orang lain. Kan nggak nyambung ini antara yang kita pikirkan dengan yang kita rasakan. Maka ada cipta, rasa, karsa. Ya. Kalau kita berpikir positif tentang Tuhan Maha baik, ya rasakan itu dalam kebaikan. Kemudian praktekkan kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Ini sebagai perwujudan kasih tadi kan itu. Nah, ketika kita tidak melakukan itu, makanya dimunculkan masalah. Nah, masalah tadilah itu tamparan tadi, supaya kita sadar. Ya, jadi masalah itu tadi saya katakan itu tamparan, supaya kita tersadarkan tadi. Bahwa ternyata rasa kita dengan praktek kita itu berbeda kan itu. Jadi berpikir positif tidak cukup, tapi dengan rasa dan karsa. Dirasakan dalam hati dan dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, gitu ya Pan ya. Jadi praktek lebih penting tadi ya, praktek lebih penting. Ya, ini ada Bu Ida ya kalau nggak salah, ini dari Sumatera, dan Bu Martada dari Sulawesi, Bu Gayo. Dua-duanya boleh buka kameranya? Bisa, monggo langsung. Ya, terima kasih Bu Ari. Saya ini lagi ngerawat saudara lagi kena stroke ini, maaf latarnya jadi nggak nyaman. Terima kasih Bu Ari. Pak Niko, terima kasih nih, saya dari kemarin memang dari awal sudah mengikuti kegiatan Pak Niko. Yang saya ingin ikuti, pengennya langsung ke Salatiga. Saya masih ragu Pak Niko dengan BLN-nya, karena saya sekarang sedang terpuruk. Mohon bantuan bisa Pak Niko untuk bergabung langsung dengan BLN-nya. Bagaimana Pak Niko? Terima kasih. Oke, saya pikir selama masih ragu-ragu ya gak akan bisa mengalami keajaiban ya. Jadi orang ragu-ragu itu seperti orang sedang naik kursi roda. Kelihatannya bergerak tapi di tempat. Benar. Ya, keraguan itulah yang membuat kita tidak powerful. Ya, maka saya tidak pernah ragu-ragu dalam hidup ini. Karena tadi ya, saya selalu berpikir positif. Bahkan ketika saya mengeluarkan uang ya dalam untuk apapun, saya selalu berpikir positif. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Setiap uang yang keluar di dalam hidupku, uang ini bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda dan bermanfaat bagi banyak orang. Iya, karena sehubungan begini Pak Niko, saya juga baru resign dari tempat bekerja karena ada sesuatu dan lain hal, sedang menuju tempat yang baru. Memang ada sedikit. Kalau saya langsung Pak Niko nanti sama Pak Mampuno bagaimana? Langsung mungkin silakan. Jadi sekarang dimulai berprasangka baik dengan Tuhan, karena tadi kan hukumnya jelas. Aku tergantung persangkaan hambaku. Orang yang ragu-ragu kira-kira prasangkaannya baik atau buruk? Buruk ya. Kan Tuhan sudah bicara tadi loh. Aku tergantung prasangkaan hambaku. Artinya apa? Berpikir positif. Ya, prasangka itu pikiran di sini, prasangka itu di sini. Ya, jadilah sesuai dengan imanmu ya. Ya iman itu juga belum kelihatan. Tapi kalau kita beriman ya pasti terjadi gitu. Maka berimanlah yang baik-baik, berprasangkalah yang baik-baik. Pasti kehidupannya menjadi baik. Tapi diikuti dengan perasaan. Ya, berpikir positif nggak cukup kalau perasaannya nggak positif.
Perasaan positif wujudnya nanti ditindakan ya, tindakannya juga harus positif kan begitu. Gitu ya Bu ya. Penangannya Pak Niko ya, nanti Pak Niko ya. Semangat ya, semangat. Semuanya baik-baik saja ya. Amin, 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 amin. Oke. Betul. Selanjutnya kita akan ada yang raise hand ini, Pak Yumit. Pak Yumif. Monggo Pak Yumif bisa untuk membuka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Izin bertanya, kan kita sejak kecil kan kadang ada orang tua bilang, boleh kowe ngelawan orang tua malati. Artinya, nah hal itu persepsi itu kan kadang kita ke depannya itu kan kita terganggu. Bagaimana cara menghilangkan itu? Dan menurut Bapak bagaimana cara untuk menghilangkan persepsi itu? Andai kata kita ada yang memvonis seperti kalimat itu aja. Oke, terima kasih. Ya, pertama tadi Pak, kuncinya ke penyadaran diri dulu ya, bahwa kita itu sebenarnya siapa? Kita ini tadi ada Tuhan dalam hidup kita. Karena ada Tuhan dalam hidup kita pun punya kuasa, Pak. Jadi ketika kita mendapat masukan yang salah tadi, ya, mendapat referensi yang salah tadi, itu kita punya kuasa untuk membatalkan. Misalnya itu terngiang-ngiang terus dalam hidup kita ya, mungkin dari orang tua atau dari siapa, katakan aja, Tuhan, perkataan ibuku atau perkataan si A si B tentang ini ya, itu aku patahkan. Tidak akan terjadi dalam kehidupanku. Kita punya kuasa kok. Ya. Jadi saya pun menolak ketika ada perkataan yang tidak baik, saya tolak. Harus tetap rajin untuk menimba ilmu agama yang kita anut ya, Mama. Spiritualnya gitu. Gini, tadi kalau agama semuanya baik, agama itu sebenarnya jalan menuju nilai spiritual. Cuma para guru-gurunya ini sudah paham belum tentang spiritualitas? Ya, kalau agama itu kan kendaraan menuju nilai-nilai spiritualitas. Nah, kadang kendaraan ini tidak pernah jalan. Banyak orang berdebat tentang kendaraannya, mengklaim kendaraan yang paling baik, yang paling benar, bahkan menghakimi. Sana salah, sana tidak layak jalan, perlu dihancurkan kan gitu. Maka saya membedakan antara wilayah agama dengan wilayah spiritual. Agama tadi kendaraan menuju nilai-nilai ketuhanan sebetulnya. Tapi sayangnya banyak kendaraan ini nggak pernah jalan. Sibuk memodifikasi kendaraannya, bahkan menghakimi kendaraan lain, mengklaim yang paling benar, yang sana salah gitu. Maka nilai-nilai ketuhanannya nggak pernah ketemu. Ya, saya lebih memanai tadi spiritual, pakai jalan apapun silahkan, yang penting itu bisa membawa Anda mengenal Tuhan yang sesungguhnya tadi. Maka saya sering guyon, banyak orang tuh tahu Tuhan tapi pada nggak mengenal Tuhan kan gitu. Oke. Gitu Pak ya. Jadi ya, terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Pak Samsul Bahri, monggo kita langsung aja ya Pak Samsul. Masih unmute tuh. Suaranya belum? Iya. Udah ada suaranya ya? Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena ini penyampaiannya sangat luar biasa begitu. Dari proses thinking tadi yang Bapak jelasin tadi itu sangat masuk gitu di dalam hati tadi kan. Dan sini saya langsung saja mau bertanya kepada Bapak, mohon penjelasannya. Bagaimana kita ini mau mengenal diri kita, sedangkan kita tidak tahu substansi yang ada pada diri kita itu, mana yang baik, mana yang benar, kita tidak tahu. Dan bagaimana kita mempertahankan bisa dibilang suara hati kita tadi agar tetap sinkron kepada perkataan kita dan perbuatan kita agar hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Dan bagaimana kita mau menyampaikan kepada orang lain, sebab sifat pembawaan orang itu kan berbeda-beda ya Pak ya, karakter orang itu berbeda-beda. Mungkin baik menurut kita yang sampaikan, orang menerimanya itu belum tentu gitu kan. Mungkin bagi kita tidak baik, ini orang menerimanya baik. Nah ini bagaimana ini Pak menyampaikannya agar orang itu bijaksana dalam apa yang kita sampaikan dan apa yang mereka terima itu bisa
tidak menyinggung gitu ke orang lain, tapi hatinya itu tersentuh gitu dan menerima apa yang kita sampaikan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsul, terima kasih ya. Jadi dipahami dulu, baik belum tentu benar. Ya, kalau benar sudah pasti baik. Nah, jadi yang kita akses apa? Suara hati tadi ya. Kita kembali ke suara hati. Sejahat-jahat orang pasti dalam hatinya tuh pasti ada suara kebenaran. Ya, katakanlah siapa, kita mungkin mengenal dulu pembunuh darah dingin apa. Orang itu ketika mau melakukan kejahatan, pasti dalam hati nuraninya itu ada suara kebenaran yang mengingatkan sebetulnya. Nah, tapi seringkali kita ini mengabaikan suara hati tadi. Akhirnya kita tidak peka lagi dengan suara tadi. Contoh ya, kita kasih contoh sebentar. Waktu dulu saya mau melanggar, ketika mau nyontek gitu ya. Pertama pasti ada suara yang berdebar-debar di sini. Jangan, itu dosa. Dak-dik-duk, keringat dingin keluar. Tapi karena saya nggak siap materi tadi, akhirnya saya nyontek. Oke, dan jangan bilang alhamdulillah ya. Jadi ya kebetulan nggak ketahuan gitu aja ya. Jangan wah alhamdulillah nggak ketahuan, bukan gitu. Nah kebetulan nggak ketahuan. Kemudian yang kedua nggak siap lagi. Ketika ujian yang kedua, akhirnya nyontek lagi. Nah kemudian yang kedua tadi suaranya masih ada, tapi tidak sekencang yang pertama. Yang pertama itu dengan keringat dingin, yang kedua udah enggak, tapi masih dak-dik-duk, masih berdebar-debar. Akhirnya karena nggak siap nyontek lagi, ya nggak ketahuan lagi. Yang ketiga terulang. Yang ketiga suaranya lebih lemah, ya nggak pakai dak-dik-duk, nggak pakai keringatan. Yang keempat diulang lagi, lembut suaranya, hampir nggak kedengaran, hampir nggak terasa. Kemudian yang kelima hampir nggak ada suara itu. Nah pertanyaannya apakah hati nurani kita itu nggak bicara? Tetap bicara. Tapi karena sering kita langgar, akhirnya kita tidak peka gitu. Jadinya pekok, ya. Maka harus ini, jagalah hati nuranimu supaya tetap murni. Pasti nanti Tuhan bicara melalui hati kita ini, ya. Jadi diasah nanti, ya, diasah. Kemudian ketika kita berpendapat, nggak usah peduli apa kata orang. Ya, kalau kita menyuarakan kebenaran, nggak usah peduli apa kata orang. Nah, seringkali remote hidup kita, remote hidup banyak orang tuh di tangan orang lain. Kita tergantung apa kata orang tadi loh. Ini yang membuat kita tidak powerful. Remote-nya kita pegang sendiri. Ya, jangan dipegang orang lain. Nggak usah dihiraukan apa kata orang. Ya, selama itu baik kita terima, kalau itu buruk kita tolak, kan mudah. Kita punya kuasa kok. Gitu loh. Lanjut ya, pertanyaan dari Ibu Dr. Wulan. Izin bertanya, apakah ada kontribusi BLN membantu finansial para guru-guru honorer di Indonesia? Kalau ada, programnya apa? Monggo pun tanggapi. Oke, nah kemudian kontribusi ya. Kontribusi selama ini kami pengen sekali sebenarnya menjalin pada semua elemen masyarakat. Nah ini kebetulan Pak Mampono udah kesini, nanti kan apa sih yang kita bisa kolaborasikan kan gitu. Karena kalau mau hidup kuat itu harus kolaborasi. Ya, yang kuat akan menggandeng yang lemah, mengangkat yang lemah kan begitu. Nah kami rindu sekali, kami sangat senang ya, bahwa hidup kami bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Ya, selama itu ada kebermanfaatan, ya kami sangat senang sekali. Ini yang terbaru ya kami lakukan kemarin dengan UIN Kalijogo, Sunan Kalijogo Jogja. Kami ada beasiswa lintas iman kan itu. Kemudian kemarin juga dari sisi sosial kami juga mendanai ya anak-anak sekolah yang kurang mampu. Kemarin kita berikan support juga kan itu. Ya intinya justru kami bersyukur, kami terima kasih ketika banyak elemen ya bisa mendapat manfaat dari kami gitu loh. Ya, ini juga kita luncurkan ambulan ya, ambulan gratis TIS ya. Jadi tidak ada BBM, tidak ada biaya supir ya. Dan target kami ke depan ada 50 ambulan di 50 kota supaya manfaat kami lebih bisa dirasakan banyak orang. Jadi intinya kalau itu bicara kebermanfaatan kami akan support. Ya, kami akan support. Pak Suwanto dan ada Ibu Ida juga ya. Singkat-singkat ya, monggo. Sugeng siang Pak Niko. Yes. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Pak Niko karena pada saat alhamdulillah kemarin saya berkunjung ke BLN di Solo Tigo sekitar ya seminggu yang lalu.
pas jam sekarang ini ngobrol dengan Pak Niko itu alhamdulillah ilmunya luar biasa dan kami sedang merespon untuk mewujudkan apa yang disarankan Pak Niko, yaitu mengumrohkan ibu dan juga paman saya. Ya mohon doanya Pak, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa mengadakan biaya untuk umroh tersebut. Amin, ya. Amin. Mohon doanya nih Pak. Terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Ya. Amin, amin, amin. Matur nuwun Pak. Oke, gitu, Bari. Matur nuwun.